Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk materi pertemuan kedua di sini saya akan membahas tentang data warehouse dan OLAP. Data warehouse itu apa? Selanjutnya OLAP itu apa? Oke, salah satu efek yang sebelum nanti saya bahas tentang data warehouse dan OLAP, saya bahas dulu tentang kronologi dari kenapa harus ada yang namanya data warehouse dan OLAP itu sendiri apa. Oke, salah satu efek yang dihasilkan dari adanya suatu sistem informasi adalah munculnya banyak data. Biasanya salah satu aspek yang dibutuhkan oleh perusahaan setelah perusahaan tersebut contohnya berjalan lumayan agak baik, biasanya mereka akan memikirkan bagaimana caranya membuat suatu sistem. Dalam hal ini sistem tersebut yang mereka butuhkan adalah sistem yang terkomputerisasi. Tujuannya apa? Agar nanti data-data yang mereka miliki tersimpan dengan baik. Umumnya mereka akan ngedevelop sistem yang menjadi tumpuan mereka. Contoh kalau perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, biasanya retailnya terlebih dahulu yang akan mereka kembangkan. Kalau contohnya seperti di kampus, berarti yang akan dikembangkan terlebih dahulu adalah sistem informasi akademiknya. Itu baru satu sistem. Selanjutnya setelah berjalan beberapa periode contohnya atau berjalan beberapa waktu, 1 tahun atau 2 tahun berikutnya, mereka akan memikirkan sistem yang lainnya. Anggaplah contohnya sistem untuk proses pembelian bahan baku ataupun yang lain-lainnya. HRD atau sistem informasi akuntansinya dan yang lain-lainnya. Artinya berarti dalam kurun waktu beberapa tahun mereka akan mempunyai beberapa sistem yang berbeda-beda biasanya. Oke, data yang ada ini berasal dari sistem operasional yang berfungsi untuk menangani transaksi yang terkait dengan proses bisnis yang ditangani oleh sistem informasi tersebut. Oke, tentunya data yang paling banyak biasanya diperoleh dari sistem operasional. Kalau contohnya perusahaan retail, berarti ya aplikasi posnya yang paling banyak menghasilkan data. Kalau seperti di kampus, berarti sistem informasi akademiknya yang paling banyak menghasilkan data. Contoh sistem informasi absensi karyawan memunculkan data jumlah kehadiran karyawan setiap hari dengan data yang disimpan tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh sistem informasi tersebut. Contoh yang paling simpel biasanya seperti di sistem attendance atau di absensi karyawan, biasanya ada yang namanya nomor induk pegawai, jam masuk dan jam keluar. Ini biasanya akan disimpan defaultnya. Cuman ada tambahan-tambahan lagi biasanya. Itu baru satu sistem. Kalau ditambah dengan sistem yang lainnya, tentunya kan nanti data-data akan numpuk. Oke, pengertian data warehouse, koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek. Berarti fokusnya nanti ke bidang apa gitu. Selanjutnya terintegrasi, time varian, tentukan periodenya dan bersifat tetap. Bersifat tetap di sini berarti data yang bisa diolah di data warehouse adalah data-data histori dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Ujung-ujungnya nanti biasanya digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Database relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa daripada proses transaksi. Biasanya mengandung histori data dari proses transaksi dan bisa juga dari sumber yang lainnya. Kalau berbicara tentang data warehouse biasanya ya berarti database gitu. Database cuman lebih banyak query-nya. Lebih banyak query-nya karena ada beberapa parameter yang sangat dibutuhkan yang nantinya akan dibutuhkan oleh pihak manajemen itu sendiri. Oke, data warehouse merupakan metode dalam perancangan database yang menunjang decision support system dan executive information system. Data warehouse merupakan database yang saling bereaksi yang dapat digunakan untuk query dan analisis, bersifat berorientasi objek, terintegrasi, time varian dan tidak berubah, yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Dalam hal ini adalah pihak manajemen. Definisi lebih luas dari data warehouse biasanya mencakup kecerdasan bisnis, selanjutnya kegiatan untuk mengekstrak data, selanjutnya mengubah dan menerima data ke penyimpanan serta mengelola dan menerima metadata. Jadi data-data yang ada di sistem operasional atau database operasional akan diambil, selanjutnya diekstrak, selanjutnya ditransform, selanjutnya baru di-load. Enggak semua data nanti akan digunakan. Berarti ada proses cleaningnya nanti untuk yang data warehouse itu sendiri. Kenapa data warehouse? Yang pertama karena perubahan pada fokus perkembangan komputasi.
Selanjutnya kedua, kebutuhan keputusan yang tidak dapat sepenuhnya bisa diantisipasi, terutama oleh pihak manajemen. Selanjutnya kegagalan sistem operasional. Kalau yang sistem operasional contohnya, karena sistem operasional berarti sistem yang mereka kembangkan atau yang mereka gunakan saat ini. Contohnya sistem informasi penjualan atau POS contohnya. Kalau yang defaultnya biasanya kan hanya menyimpan data-data tentang transaksi. Kalau seumpamanya pihak manajemen pengen ngelihat nanti ke depannya harus seperti apa, ini kan tidak ada, belum tersedia di sistem operasional. Kalau contohnya pengen ada, berarti kan harus ngedevelop lagi nanti. Itu yang difikirkan oleh pihak manajemen tentunya. Kenapa harus ada data warehouse? Selanjutnya sebuah sistem decision dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi. Tentunya yang dibutuhkan oleh pihak manajemen adalah sistem informasi atau sistem yang up to date tentunya. 4 tugas dari data warehouse pada prinsipnya yang pertama yang paling banyak adalah pembuatan laporan. Laporan di sini laporan yang bervariasi. Jadi nggak hanya pihak manajemen disajikan laporan yang itu-itu aja. Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah laporan yang seperti ini, selanjutnya besok lagi belum tentu laporan yang kemarin disajikan dibutuhkan. Selanjutnya OLAP tentunya. Selanjutnya data mining, kalau berbicara tentang data mining nanti berarti lebih ke algoritmanya. Selanjutnya erat dengan proses informasi eksekutif. Saya bahas tugas pertama yang ada di data warehouse. Yang pertama, pembuatan laporan. Merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Dengan menggunakan query sederhana, didapatkan laporkan per hari, contohnya per bulan, per tahun, atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Minimal contohnya, minimal agar data-data yang nantinya bisa disajikan, bisa diambil oleh pihak manajemen sesuai dengan yang mereka inginkan. Buat query contohnya per periode. Jadi jangan contohnya laporan ditumpuk jadi satu, ditampilkan jadi satu. Laporan secara rinci. Kadang-kadang yang dibutuhkan oleh pihak manajemen itu bukan secara rinci. Justru contohnya per periode, baik itu per bulan, per tahun, per hari, atau contohnya per minggu. Oke, contoh yang paling simpel seperti ini. Oke, bahkan sajikan laporan-laporan yang ada bukan cuma dengan angka-angka, tapi contohnya dengan grafik. Contoh seperti yang ada di depan ini kan lebih enak gitu. Lebih enak jika disajikan seperti ini. Tanggal 1 seperti apa, tanggal 2 seperti apa. Ini yang untuk aplikasi monitoring curah hujan. Contoh lain aplikasi-aplikasi yang sudah cukup mengakomodir terkait dengan kebutuhan-kebutuhan laporan yang bervariasi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh developer sistem informasi akuntansi yaitu Zahir Accounting dengan bentuk laporan yang bervariasinya. Oke. Umumnya kalau berbicara tentang data warehouse biasanya nanti sistem sistem yang ditampilkan bentuknya seperti dashboard yang ada di mobil sebenarnya sih. Jadi di situ sudah kelihatan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan kendaraan tersebut contohnya. Baik itu kecepatan ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini contoh untuk tampilan dari Zahir Accounting. Laporan yang ada ini tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tapi disajikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya yang kedua ada tugas dari data warehouse ada yang namanya OLAP. Suatu jenis pemrosesan manipulasi dan menganalisa data yang bervolume besar dari berbagai perspektif. Atau yang biasa disebut dengan data multidimensi sebenarnya. OLAP sering disebut dengan analisis data multidimensi. Kenapa disebut dengan analisis data multidimensi? Kenapa? Karena data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh atribut dimensi adalah nama barang, warna, sedangkan contoh atribut ukuran adalah jumlah barang. Contoh yang paling simpel deh. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai banyak outlet. Contoh seperti Alfamart atau Indomaret. Kan umumnya sudah tersebar di seluruh provinsi, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Alfamart atau Indomaret atau sejenisnya. Oke, di provinsi A, contohnya di DKI Jakarta. Selanjutnya dari provinsi di DKI Jakarta nanti kalau diturunkan lagi, di breakdown lagi, akan muncul yang namanya kabupaten atau kota madya. Selanjutnya di bawahnya lagi ada yang namanya kecamatan. Di bawahnya lagi ada yang namanya kelurahan. Satu kelurahan ada berapa Alfamart atau Indomaret. Oke, ini jadi data nanti nggak cuma disajikan dalam bentuk. Jadi nanti kalau berbicara tentang OLAP, kalau saya contohkan di di perusahaan retail seperti tadi, data-data yang ada nanti contohnya bisa difilter berdasarkan lokasi. Lokasinya contohnya daerah mana?
Apakah nanti saya filter secara general seluruh Indonesia, atau contohnya per provinsi, atau contohnya per kabupaten, atau contohnya per kecamatan, atau contohnya per kelurahan. Selanjutnya per periode. Periodenya berarti apakah per tahun, atau contohnya per bulan, atau contohnya per minggu. Selanjutnya variabel yang ketiga, atau contohnya filter yang ketiga, contohnya item barang. Jadi sehingga nanti akan ditampilkan hasilnya. Contoh seperti yang ada di depan ini. Nanti bisa dilihat contohnya berdasarkan produk, berdasarkan time, berdasarkan marketnya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi si pihak manajemen sudah diberikan tampilan informasi yang nantinya akan mereka butuhkan, terutama untuk proses pengambilan keputusan. Oke, ini contoh bisa menggunakan software Mentaho. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya data mining, merupakan proses untuk menggali pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah besar pada data warehouse. Sedangkan dengan menggunakan kecerdasan buatan nantinya, atau yang biasa disebut dengan kecerdasan bisnis, umumnya menggunakan statistik dan matematika. Oke, selanjutnya proses informasi eksekutif ini yang nantinya akan menggunakan hasil dari data warehouse itu sendiri. Selanjutnya karakteristik dari data warehouse, ada yang namanya berorientasi pada objek. Maksud dari berorientasi pada objek, tentukan bidang apa dulu yang nantinya akan digarap. Contohnya kalau perusahaan retail berarti ya bidang retailnya dulu, atau contohnya bidang penjualannya dulu, atau contohnya kalau di perusahaan contohnya seperti di kampus berarti yang akan mereka kembangkan pertama kali adalah sistem informasi akademiknya. Selanjutnya terintegrasi. Data-data yang ada perlu disamakan. Contoh yang paling simpel, contohnya atribut jenis kelamin. Jenis kelamin akan kadang-kadang diisi dengan atribut dengan contohnya laki-laki dan perempuan. Ada lagi contohnya pria wanita. Ada lagi contohnya 1 dan 0. Nah ini harus disamakan. Harus disamakan apakah kita akan menggunakan untuk yang untuk yang jenis kelamin tadi, apakah menggunakan laki-laki perempuan atau contohnya pria wanita. Contoh lain adalah atribut ukuran contohnya menggunakan kilometer, sentimeter ataupun yang lain-lainnya. Ini perlu dibuat yang namanya terintegrasi. Selanjutnya time varian di sini tentukan periodenya. Apakah periodenya per bulan, apakah periodenya per tahun, apakah periodenya per minggu. Selanjutnya non volatil, dalam artian data kalau sudah masuk ke data warehouse berarti data-data histori tentunya yang nantinya akan diolah. Ini kalau berbicara tentang data warehouse. Ini penjelasan lebih detail tentang berorientasi pada subjek. Tentukan subjeknya, contohnya apakah penjualan, konsumen, atau inventory. Kalau contohnya di perbankan, contohnya apakah untuk aplikasi kreditnya, contohnya untuk fungsi verifikasi lamaran, kredit checking, approval, pendanaan, tagihan, dan seterusnya. Oke, ini kalau yang berbicara tentang terintegrasi. Selanjutnya time varian, ini lebih ke periodenya. Non volatil berarti lebih ke datanya yang sudah bersifat read only biasanya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya data mart. Bagian dari data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Dalam beberapa implementasi data warehouse, data mart adalah miniatur dari data warehouse. Intinya biasanya karena keterbatasan biaya, perusahaan nggak akan mengembangkan semua bagian yang ada. Biasanya mereka akan pilih salah satu bagian yang mereka akan kembangkan. Inilah yang disebut dengan data mart. Data mart sering digunakan untuk memberikan informasi pada segmen fungsional organisasi. Contoh umum data mart adalah untuk departemen penjualan, departemen persediaan, dan pengiriman. Karena kalau berbicara tentang implementasi sistem atau pengembangan sistem berarti kan berbicara tentang biaya, cost. Berarti ada cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ini salah satunya. Perbedaan antara data mart dan data warehouse, data mart kasarnya miniatur dari data warehouse itu sendiri. Scope-nya, kalau data mart biasanya per bagian, tapi kalau data warehouse semuanya. Oke, arsitektur data mart, ada yang namanya dependent data mart dan independent data mart. Dependent data mart itu apa? Berlaku sebagai komponen atau suatu bagian dari enterprise data warehouse. Data mart dibangun dengan cara ekstrak data dari data warehouse. Oke, intinya kalau untuk yang dependent data mart berarti nanti data-datanya akan diambil dari data warehouse itu sendiri. Beda halnya dengan independent data mart dibangun dengan cara ekstrak langsung dari berbagai source system yang ada. Independent data mart tidak tergantung pada pusat penyimpanan. Biasanya yang mereka kembangkan pertama kali biasanya.
Jadi perusahaan mengembangkan satu data warehouse terlebih dahulu atau per bidang dulu, baru nanti di setelah selesai semua baru nanti masuknya ke data warehouse. Jadi kalau berbicara tentang independent data mart, proses pengembangan dari data warehouse itu sendiri nanti akan dibagi per bagian, per divisi. Baru setelah jadi semua akan digabung jadi satu. Ini kalau berbicara tentang independent data mart. Oke, kurang lebih sampai di sini penjelasan dari saya terkait dengan data warehouse dan OLAP. Berikut ada data mart itu sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk